A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat itu ada huruf nida, yaitu seruan yang diperuntukkan kepada manusia. Nah, di dalam seruan ini manusia disuruh ibadah. Akan tetapi dalam ibadah kebanyakan manusia adalah dohir, dalam artian tidak bisa menghilangkan keakuannya, karena berpedoman innamal a'malu binniyat, sebagian kan di situ. Jadi ibadah kan diartikan juga taat dalam artian berupa sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Itu kan ada niatnya, usoli ada aku sholat, nawaitu ada aku niat. Nah, di sini orang yang beribadah semacam itu apabila tidak tahu tentang ajaran hakikat ma'rifat atau tauhid, apakah orang itu benar-benar bisa la'alakum tattaqun, atau sebaliknya dinamakan musyrik khafi, golongan musyrik khafi. Yang kedua yang kami tanyakan adalah masalah dzikir. Dzikir ada dzikir jahr, sirul asror, pana'ud dzikir. Dalam dzikir jahr yaitu abdul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, atau juga berniat nawaitu takaruban ilallah, juga ada aku di situ, berniat untuk mendekat kepada Allah. Padahal kalau menurut hakikat kan hanya dianjurkan fana atau sadar tentang asal diri dari Allah, atau asalnya fana kan kembali ke fana, tapi masih ada keberadaan si hamba tadi. Nah, apakah itu juga dinamakan syirik hobi juga, walaupun dzikirnya sebanyak-banyaknya? Terus akan tetapi ada yang paham, seumpamanya dzikir la ilaha illallah ini tapi tidak nawaitu takaruban ilallah, akan tetapi ana atubu ilallah dengan artian aku atubu tobat minallah atau alallah dari ucapan la ilaha illallah. Terus si hamba tadi yang mengucapkan ana atubu minallah, katakanlah di dalam lubuk hati yang paling dalam dia benar-benar niat untuk kembali kepada Allah, karena taubat kan juga bermakna kembali, Pak Yaya. Atubu ilallah itu kembali kepada Allah. Nah, dengan tidak merasakan berzikir, apakah hamba yang zikir ana atubu minallah itu juga termasuk zikir sirul asror? Apakah fana'u zikir pas di saat mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak merasa dirinya yang mengucapkan la ilaha illallah? Apa? Melahirkan. Wis jelas iki tabokan iki. Jelas tabokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Gus, sejak dulu sampai sekarang pintu masuk ke rumah-rumah surga itu masih ditutup, belum dibuka. Pintu masuk ke rumah surga Naim masih ditutup. Pintu masuk ke rumah surga Firdaus, surga tingkat 7 yang ada di atas gunung itu juga masih ditutup. Pintu masuk ke langit tingkat 7 juga masih ditutup, belum dibuka. Pintu tersebut dibuka kalau ada hambanya, kalau ada hamba Allah yang wusul atau dunung ke surganya Allah. Setelah itu pintunya ditutup kembali. Di surga itu ada para malaikat penjaga surga, ada para bidadari, Nabi Isa alaihi wassalam dan lain sebagainya. Jadi tidak ada orang meninggal rohnya langsung masuk surga, itu tidak ada. Seandainya ada, penuh surga. Buktinya sampai sekarang surga itu masih kosong, belum ada isinya. Besok setelah hari kiamat baru diisi. Kalau Anda nggak percaya,
Silakan, buktikan, masuklah ke surga, biar tahu sendiri. Yang saya tanyakan ialah, dibawa kemanakah atau taruh di mana rohnya orang-orang yang telah meninggal itu? Di surga kok tidak ada? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan tambahi, kalau tidak percaya matilah dulu. Semua apa yang diterangkan di dalam Al-Quran secara muhakamah atau syariat itu mengandung pengertian atau mengandung takwil terhadap hakikat makrifat. Saya ulang, keterangan apapun di dalam hukum syariat baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu adalah ada tembung takwil, tembung sanepan secara hakikat makrifat. Ngeten contoh, kopi iki kok didukno nang ngarepku iki apa ya maksude? Ngeten lho. Ngeten. Gak usah diurai son sosoren. Gak usah ngono. Cukup kopi segelas ini didukno ning ngarepku iku ana arti. Napa artine? Son sosoren. Ngoten. Tapi enggak diucap. Mboten diucap. Inilah Pak antara ayat yang tersirat dan tertulis. Ayat itu ada dua. Ayat tersirat itu tampil di dalam ayat 2. Kauniyah, Qur'aniyah. Kauniyah berarti alam niki, alam yang Allah ciptakan. Loh, di situ ada makna tersirat. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang zaman sebelum Kanjeng Nabi niki lahir, yaitu orang Nusantara. Adanya Nusantara ini lebih dahulu ada daripada lahirnya Kanjeng Nabi secara syariat. Ditontok mriku sejarah tahun nih. Loh, berarti orang-orang dulu lebih dahulu bertauhid son. Iya. Saya bicara orang Nusantara loh ya. Orang Nusantara. Dan juga tersirat itu berada di dalam Qur'aniyah. Berarti Al-Qur'anul Karim. Jadi gak usah jenengan sanjang son sosoren kopine. Cukup jenengan tukno ning ngarepku iku artine kula dikongkon nyos. Lho ngeten. Padha ambek onde-onde. Tak terus nang tuku coplok iki. Gak kapuntu wis pasangan dikai obati dia mencolot wis rapopo. Wis apa yang jenengan tanyakan itu rohnya di mana? Lah roh iku dimasukkan surga setelah nanti ngalami yaumil qiyamah, yaumi yub'ats, yaumil hisab. Habis itu baru ditaruh. Lah sakniki disimpen ning ndi? Nah, lha ngoten ta? Disimpen ning ndi? Ngeten wis.
berdasarkan surah Al-Qasas ayat 77 dan atau surat Al-Ahzab 21 terkait alam akhirat. Miturut syariat lan alam akhirat besok ditemukan setelah berbagai macam proses kejadian hari-hari, termasuk hari kiamat, hari dibangkitkan, hari dikumpulkan di roro maksar, hari dihisab lah ngoten toh. Syariate memang ngoten. Akan tetapi di dalam syariat iku ada makna mutasabihat. Kemarin hari Jumat kami sudah sampai pada surah Ali Imran ayat 7. Dibuka. Dalam surat Ali Imran ayat 7 itu menjelaskan tentang masalah ayat-ayat yang bersifatkan muhakkamah dan ayat yang bersifatkan mutasabihah. Nah niki adanya di surah Ali Imran Ali Imran ayat 7. Miturut keterangan sederhana, ayat muhakkamah itu ayat yang jelas. Ayat yang jelas iki maksudnya bermakna syariat. Tidak mengungkap makna yang paling dalam yaitu tersirat mboten. Iku syariat. Kopi ya kopi ngene iki maksude. Niku muhakkamah. Akan tetapi yang mutasabihat di situ ada satu kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena ayat ini bersifat gaib. Yang tahu cuman Allah takwilnya. Ngoten. Tarsan, Pak, ngerti Tarsan? Tarsan alas iku lho. Gak mungkin paham ketika sampean wenehi kopi segelas, gak mungkin paham maksudnya. Karena dia tidak pernah mengerti maksudnya itu. Itu Tarsan. Tarsan alas beda dengan Tarsan kota jenengan kali kula di Tarsan kota pun. Paham wis. Gak usah ngomong sosoren son. Iku wis ngerti. Oh iya njaluk disosor iki. Aten. Makane nek ibu-ibu garwa sampean nek wis tangan tengen iki ngurek rambut ngene, sampean kudu paham. Ngeten iki lho. Ibu-ibu garwa sampean nek ning omah ngarep sampean sebagai suami nek wis ngeten pahamo. Pahamo. Pun. Terus maksude sing ditakokne makna makrifate hakikat makrifate ya napa? Ngeten. Sesuai dasar Al-Qasas 77 tadi, Allah memerintahkan jenengan untuk meraih dan mendapatkan dan masuk alam akhirat. Berarti alam akhirat sudah ada. Gak usah diomong son akhirat iki lho ono iki lho, mboten ngomong ngoten. Cukup wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Jar wedang kopi didukno tok wis paham. Sebab gak mungkin Gusti Allah merintahno terhadap kita untuk masuk terhadap alam akhirat sementara alam akhirat belum ada. Gak mungkin. Sudah disiapkan. Tinggal kita mau masuk apa ndak.
Wong alam akhirat niku gak nok batese, Pak. Masih jumlahe arwah iku piro ae beleng, gak percaya. Ayo, sampean duwe karep pengin duwe bis 5, beleng nang ati. Gambare bis 5 lho iso mlebu nang jero ati. Jenengan kepingin duwe pabrik, beleng gak terbatas. Nggih. Pingin apa wae, gedene apa wae monggo syariate. Ya, nyun sewu. Ning jero dada jagate ati iki beleng. Muat sembarang muat. Bahkan kepingin bojo pira ae beleng. Beleng. Jagate ati lho ya. Beda nek jagate donya syariat terbatas. Sampeyan gawe omah terbatas ukurannya. Bikin masjid terbatas. Terus nyapo sampai niki ngunggul-ngunggulno hal sing terbatas, sementara ada yang tidak terbatas itu jenengan tinggalkan. Intine lah nyapo jenengan iki mencari sesuatu yang mati sementara yang tidak mati itu ada. Ngoten lah. Lah nyapa sampai ini mujo berguru nang sesuatu yang mesti akan meninggalkan jenengan, padahal ada guru yang tidak pernah mati dan tidak pernah meninggalkan jenengan, itu sampean abaikan. Rugi sampean. Rugi. Terus siapa yang diizinkan Allah untuk bisa masuk ke alam akhirat itu? Wis ningali dawuh janjine Allah terhadap Nabi Adam. Nabi Adam dulu. Nabi Adam sebelum diperintahkan mlebu nang surga, sejarah cerita bahwasanya Nabi Adam pernah di alam betul nggih? Gara-gara nguntal buah khuldi terus diusir. Lah ngoten nggih? Habis diusir berapa ratus tahun Gusti Allah nakoki, Dam, piye ning donya kabarmu? Merongos Gusti. Pengin napa leren nyambut gawe, pengen apa leren soron dhisik biyen boten. Wis ngerti rasane ya, nggih. Lah terus karepmu biyen kinten-kinten saged mriko malih. Lho ana ta carane tapi. Terus datang jenengan disebutno surat Al-Fajr 27 sampai 30 sampean waos. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, lho dawuh lho saiki. Perintah iku saiki, mboten sesuk. Wahai jiwa yang tenang, irji'i baliya sira ila rabbiki maring pangeran ira. Lho iki perintahe saiki dulur. Mboten sak bakdale bongko. Sak mangke. Ayat ini ditujukan kepada kita yang ada di dunia, di alam dunia niki. Apa asbabun nuzulnya? Nanti dulu. Kita urai dulu Nabi Adam. Nek pancen ngunu nger terus si Gusti Allah. Kuwi pingin balik nang negeri asalmu ana syarate. Napa? Trimon nya undi-undi ya. Undi-undi iki trimon. Tapi bahasane Quran bukan undi
undi ngeten fatalaqqa mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam kalimatin ing pira-pira wahyu kalimat dawuh niki mulai zaman A sampai Z sekarang ulama nggak bisa buka kalimat niki sebab yang bisa buka isine kalimat iki opo hanya Allah. Akhirnya muncul tafsiran-tafsiran ulama-ulama. Tapi langsung maksud sesungguhnya mboten. Sebab sesudah nrimo kalimat kok jawabane ayat fataba alaih. Lho niku lho. Niki lho gegerno donya. Ayat fataba alaih. Artine mosok sih gara-gara nrimo tok kalimat iku fataba mongko nrimo tobat sapa Allah alaihi ing atase Adam kesalane rupane kesalahan Nabi Adam fataba alaihi fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatim fataba alaihi. Kesalahan-kesalahannya Adam yaiku bahasa syar'i makan buah huldi. Kesalahan sampean Pak bentau wino nyaplok buah huldi. Pundi buah huldi syahwatu dunya. Ujung-ujunge ngaku-ngaku diri kita lho yaiku syahwat iku. Isine syahwat miturut surat Ali Imran juga ayat 14 kalau nggak salah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah adalah pertama pendamping. Wal banin anak-anak wal qanatiril muqantara dunya brana yaiku buah khuldi. Hakikate bendino Pak makane ayati sampean iki dipanggil dening Allah lewat surat Al-Fajr iku. Apa asbabun nuzulnya Allah kok manggil jenengan? Karena jenengan kali kula jiwa ini telah tinggalkan Allah, makanya dipanggil. Wahai jiwa yang damai, balio lekas, balio. Tapi ono syarate Pak bali iku. Nek kalau Nabi Adam nrimo kalimat berarti isine kalimat adalah lebure perkara sing kita terka wujud atau kefanaan di dalam wujud. Ini maksudnya yang disebut kalimat itu di sini. Yang tadinya kita merasa wujud dilebur, gak merasa wujud. Balik illa billah, yang wujud hanyalah lho niki lho kalimat sing dimaksud. Akhirnya fataba mongko nrimo tobat sapa Allah alaihi ing atase panjenengan wau. Dosa-dosane di ngapura. Ngoten lho karepe. Lah, merujuk dalam surat Al-Fajr syaratnya ditampilno kalimat rodiyatan. Niki sebetulnya itu sama dengan Nabi Adam tadi. Apa rodiyatan? Jenengan wajib ridho lan ikhlas melepas ketergantungan, keterikatane jiwa terhadap selain Allah yang disebut hubus syahwah. Lepasan, lho ngoten lho. Lah cara untuk melepas miturut surat Al-Ahzab cukup berzikir. Cukup berzikir. Sing dimaksud zikir di sini sadarilah bahwasanya
diri kita itu bukan siapa-siapa. Diri kita tidak punya apa-apa. Diri kita, mohon maaf, ya sudah, laksana seperti wayang kulit itu. Baru kesadaran kedua, wujud nyatani, bisa nyatani, hak nyatani, yo illa bil pun, jelas pun. Gini ki sing disebut rodiatan. Kalau rodiatan ini sudah jenengan tetepi, maka mardiyah. Mardiyah Allah itu datang, rahmat Allah datang, Allah mengizinkan jenengan iki ing ngerso dalemipun Allah, yaitu alam kelanggeng, yaitu alam akhirat. Betul jasad kita masih di dunia, tapi ruhnya sudah tidak di situ. Ruhnya sudah di akhirat. Setelah itu Allah berkata sebagai pembuktian kalau jenengan iki di alam kelanggengan jiwa itu, fadkhuli. Lho iki perintah maneh? Fadkhuli, masuklah kamu fi ibadi, dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, golongan yang ada di alam akhirat. Iki alam kelanggengan. Pun berarti dawuh sing cara syariat mau dipetani situk-situk. Pertama, dino kematian. Niki iso ning alam akhirat proses mati dulu. Berarti mati nih keakuan diri. Wis. Lalu dino kiamat. Dino kiamat iku dino penghabisan totalitas. Berarti harus tidak ada selain yang ada. Ngoten. Harus tidak ada selain yang kita anggap ada. Kan prosesnya di situ. Berarti yang ada hanya ingsun Allah. Loh niku ngoten. Loh. Apakah ini nanti dihisab? Jawabane bighairi hisab. Karena apa? Ketika saat dibangkitkan sampen iki, iku ngandung pengertian Anda telah terbebaskan dari belenggunya hawa nafsu. Akhirnya jadi budake Allah. Tadi budake nafsu, sekarang jadi budake Allah. Arti dalam kata budake Allah, pengabdian sampean wis bener, berarti iki klebu taat secara hakikat. Kalau sudah begitu, lah wong Gusti Allah tadi ku fataba alaih, kesalahan kabeh di ngapura, terus opone sing diitung? Wong jenengan ya wis gak ono, ya gak ngaku. Jadi ki golongan bighairi hisab di sini. Tak simpul nih, orang ketika di dunia ini sudah bisa masuk alam akhirat, mesti dia golongan birahmatihi. Mesti. Bahasa syariat besok bighairi hisab. Kalau di dunia jenengan sudah bisa masuk ke alam akhirat. Satu. Nomor dua, orang yang di dunia belum bisa masuk ke alam akhirat sebab ketutup alam akhirati, ketutup surgane, maka jangan harap besok juga bisa masuk. Jenengan arepe mlebu ketemu Gusti Allah ning bojo, ketutup wujute bojo. Mau masuk di dalam alam kelanggengan anak, ketutup wujute
anak, dunya brana ketutup, ilmu ketutup, nasab ketutup. Dengan nasab nggak iso, mboten saged, makanya ditutup, nggak bisa masuk. Yang ketiga, selama barzah, tutupi surga itu di dunia masih tertutup alias belum bisa dibuka, jangan harap besok juga akan terbuka. Boten saged, boten saged. Karena apa? Karena kita di dunia ini setiap laku iku jalannya tidak ke ilal jannah tapi ilan nar. Buktine hati ini selalu nderekake kepentingane nafsu, tidak kepentingane Gusti. Lho niki le. Sepur nek tujuane teko Mojokerto, ngapunten Kang Kata, lewat jalur selatan, yang kok pasti akan ketemu, mohon maaf, Jombang, Nganjuk, terus Madiun, Solo, Klaten, Jogja, terus pundi maneh sampai Jakarta. Tapi nek sepur iku lewati jalur utara, jangan harap bisa ketemu Madiun. Oh no, mboten saged. Bapak Ibu, ning dunya niki ati sampean niku tawajuhnya kepada siapa? Porosnya Hanifan, condongnya kemana? Wajiyakah? Wujudnya Allah kah atau sifatnya Allah? Ini wajah tu wajiyakah ataukah terhadap sifatnya berupa fatoros samawati wal ardo? Olehnya condong itu loh kemana? Kalau condongnya ke wajia, maka wama ana minal musyrikin, disebut orang yang tidak menyekutukan Allah. Tapi jikalau condongnya hati itu terhadap sifat, isinya dunia, isinya langit surga dan pahala, isinya bumi yoniki garwa anak dunya brana, maka ya otomatis terminalnya ya di situ. Padahal itu alam itu adalah alam fana. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ngalam apa sing di senengi nafsu mau, itu semuanya itu nipu. Yaitu kesenangan kehidupan dunia tidak ada lain hanyalah menipu. Anda akan sadar kalau ini tipuan jikalau Anda sudah tahu alam akhirat. Alam dunia itu akan sadar kita hanyalah tipuan jikalau kita akan sadar dan mengerti tentang alam akhirat. Akhirnya mengatakan, oh iya, alam dunia itu adalah alam yang tidak kekal alias fana. Mekaten dulur. Nggih. Melih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Yai, kula asmanipun Slamet saking Jombang. Ingkang yang kami tanyakan di dalam ayat Allah surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat itu ada huruf nida, yaitu seruan yang diperuntukkan kepada manusia. Nah,
Di dalam seruan ini manusia disuruh ibadah. Akan tetapi dalam ibadah kebanyakan manusia adalah dohir. Dalam artian tidak bisa menghilangkan keakuannya. Karena berpedoman innamal a'malu binniyat, sebagian kan di situ. Jadi ibadah kan diartikan juga taat. Taat dalam artian berupa sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu kan ada niatnya usolli, ada aku sholat. Nawaitu ada aku niat. Nawaitu an ukhrija atau nawaitu wudu'a dan lain sebagainya. Nah, di sini orang yang beribadah semacam itu apabila tidak tahu tentang ajaran hakikat ma'rifat atau tauhid, apakah orang itu benar-benar bisa la'alakum tatakun, atau sebaliknya dinamakan musyrik khafi? Karena kalau dihubungkan dengan keterangan Pak Yai tadi, kan kalau tidak bisa menghilangkan keakuan kan masih ketolak atau masih batal ibadah. Itu yang pertama yang kami tanyakan, apakah bisa benar-benar takwa atau malah sebaliknya musyrik khafi, golongan musyrik khafi. Yang kedua yang kami tanyakan adalah masalah dzikir. Dzikir ada dzikir jahr, sirul asror, pana'u dzikir. Dalam dzikir jahr yaitu afdhalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, atau juga berniat nawaitu taqarruban ilallah, juga ada aku di situ, berniat untuk mendekat kepada Allah. Padahal kalau menurut hakikat kan hanya dianjurkan fana atau sadar tentang asal diri dari Allah, atau asalnya fana kan kembali ke fana, tapi masih ada keberadaan si hamba tadi. Nah, apakah itu juga dinamakan syirik khafi juga walaupun dzikirnya sebanyak-banyaknya? Terus akan tetapi ada yang paham, seumpamanya dzikir la ilaha illallah ini tapi tidak nawaitu taqarruban ilallah, akan tetapi ana atubu ilallah. Ana atubu ilallah dengan artian aku atubu tobat minallah atau alallah dari ucapan la ilaha illallah. Terus si hamba tadi yang mengucapkan ana atubu minallah, katakanlah di dalam lubuk hati yang paling dalam dia benar-benar niat untuk kembali kepada Allah, karena tobat kan juga bermakna kembali, Pak Yaya. Atubu ilallah itu kembali kepada Allah. Nah, dengan tidak merasakan berzikir, apakah hamba yang zikir ana atubu minallah itu juga termasuk zikir sirul asror? Apakah fana'u zikir pas di saat mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak merasa dirinya yang mengucapkan la ilaha illallah? Itu saja Pak Yai. Terima kasih atas jawabannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 21 ya, ini wow. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niki sing dipanggil menungso, bahasanya memakai isim nakiroh, otomatis Rabbakum Tuhan, gak khusus Allah atau yang lainnya. Rabbakum. Yang perlu kita cermati di situ adalah khalaqakum. Kita artikan apa khalaqakum? Kalau kita artikan secara syariat,
Allah menciptakan kamu sekalian. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu agar supaya kamu betul-betul tergolong orang yang bertakwa. Pak, sering saya katakan, oleh karena ajaran risalah inti Rasulullah di jalur tauhid iki dijauhkan terhadap kita selama inilah yang menyebabkan kita itu tidak bisa bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya. Takwa kita hanya sebatas lahiriah, al-imtithal al-awamir, al-imtithalul awamir, hanya menjalankan perintah secara fisik, wastinabun nawahi, dan meninggalkan larangan secara fisik. Berarti gak masuk dalam ayat iki, belum memenuhi syarat la'allakum tattaqun, gak bisa, gak bisa. Kita harus mengartikan khalaqakum ini tidak hanya diartikan menciptakan. Tidak. Apa? Melahirkan. Wis jelas iki tabokan iki. Jelas tabokan. Khalaqakum iku Allah melahirkan wujud batin ke wujud dohir. Wis jelas iki tabokan nih gak sing gak paham. Sehingga jangan heran di dalam Al-Quran Allah itu tidak hanya memakai mukhatab isim mufrad, ndak, jamak juga. Menyebut dirinya tidak hanya ana, ndak. Dalam Al-Quran juga menyebut nahnu, kita. Wong jarene Allah iku siji, tunggal kok kalimahe nahnu. Wis iki gelut ambek wong sing ngerti ilmu nahwu sharaf mesti gelut Pak. Karena kita enggak ngerti maksudnya. Mengapa enggak ngerti? Karena tauhidnya itu dijauhkan dari kita sebagai masyarakat, sebagai umat. Jadi mboten ngerti. Sehingga takwa itu hanya kita terjemahkan secara fisik. Hati tetap lalai nang Allah. Hati tetap ngaku-ngaku. Jadi jawaban saya tetap Pak, sampai kapanpun kita belum dikatakan takwa miturut ayat ini di mata Allah. Tidak bisa. Nah, bisanya sesuai dengan takwa itu dalam surah Al-Baqarah tersebut, jenengan tidak boleh fanatik. Kalau tidak Allah gak sah, raimu. Lah zaman Mbah Buyut sampai niku ngucape pangeran Gusti Allah. Jenengan kali kula mesti tetap fanatik jikalau tidak mengerti tauhidnya. Kalau sudah mengerti tauhidnya, Robbakum iku namanya pangeran. Lah pundi sing dimaksud pangeran di situ? Ternyata ya sesuatu pada dirimu itu, sehingga laku terhadap dirimu itu lahire batin lakune Allah didohirno nang awakmu, sehingga awakmu gak boleh ngaku-ngaku lakumu, tapi iku lakune Gusti. Lah ngoten lho niku, baru takwa niku akan sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan ayat la'allakum tattaqun. Nek cara
diringkes takwa jero iku ya apa? Hati harus ketiadaan. Di sing dilarang mengadakan sesuatu yang tidak ada, termasuk keakuan makhluk. Niki sing dilarang, dadi ditinggalno. Sing diperintah nyatakno keakuan yang sebenarnya yang ada. Yo hidup itu. Bon. Kedua, tentang masalah dzikir. Sebanyak apapun dzikir yang jenengan lakukan baik jahri maupun sirri, manakala itu tidak ada dampak kesadaran dua, yaitu la haula wala quwata dan illa billah, maka isi tetap klebon sirik khafi dan seterusnya. Karena masih ngaku-ngaku kita. Mohon maaf, saya tidak bicara kahanan yang terjadi pada jenengan yang sudah berpuluh tahun bertorikoh. Saya tak bicara pada diriku sendiri. Selama kami belum diizini Allah tentang dzikir sirul asror di dalam hati, selama itu kami masih menyandang sirik khafi. Saya jalankan apa yang diperintahkan mursyid saya untuk solo berzikir dan seterusnya. Tapi enggak pernah mursyid saya itu memerintahkan supaya menghilangkan keakuan diri saya, enggak pernah. Jahri semene son, siri semene son, dan seterusnya. Jadi pengetahuan untuk tazkiyatan nafsi, pelepasan dari keterikatan hati terhadap keakuan diri makhluk itu enggak pernah dibahas. Sehingga saya lakukan sesuai dengan apa yang pernah disampaikan. Berpuluh-puluh tahun Pak, kami tidak akan pernah bisa masuk di dalam alam akhirat tadi, nggak bisa. Nggih mumet ning alam mukasafah, muhadoroh mukasafah aja di situ. Nanti kalau sudah punya karomah iku katanya sukses. Dasmu ngono. Masih jauh ternyata. Masih jauh Pak, masih jauh. Lah disinilah harus diungkap tentang masalah tauhid anta dan ana. Anta dan ana. Sebelum ke ana harus proses anta dulu. Di dalam anta kita akan mengalami 3 proses. Apa itu? 3 proses. Pertama adalah makom muraqabah atau bisa disebut dengan su'aul basirah. Praktek laku, hati harus selalu merasakan kalau Allah itu hadir dalam diri kita. Untuk apa? Untuk munculnya kesadaran dalam hati kalau kita itu laksana wayang kulit, netepi ubudiyatika, kehambaan panjenengan. Raiso opo-opo, tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melakukan hal positif atau mencegah hal negatif. Ditekankan Allah kesadaran di situ dengan cara selalu merasakan dan meyakini Allah itu hadir dalam diri kita atau di makhluk selain kita. Nek cara thariqah gak apa-apa
ambek didorong dikir sir, berarti ngucap hati Allah 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 Allah, ngoten seperti itu. Loh, kalau sudah jiwa ini terlibat di su'aul basiro atau makom muraqabah, selanjutnya pasti Allah tarik jiwamu ke alam berikutnya, yaitu alam fana atau ainul basiro. Niki ngainul basiro. Apa itu? Alam di mana keakuan wujud panjenengan dan makhluk seluruhnya itu hancur karena ketutupan wujudnya Allah sejati. Ibaratnya secara keilmuan, tadinya hati kita meripat, mata hati ini ketutup dengan wujudnya makhluk, keakuan diri kita habis Allah menyalakan nur ma'rifatnya, diusirlah keakuan diri kita sebagai makhluk yang wujud oleh Allah, seret diganti wujud kang sejati, yaitu Allah. Akhirnya Anda tidak bisa menyaksikan selain wujud Allah, nggak bisa, karena sudah nggak ada. Yang ada cuman wujudnya Allah, sekalipun itu isi batin. Tondone ya napa ngeten. Ketika jenengan beraktivitas apapun, jenengan wis ning dodo rasa sing muncul bukan kita yang melakukan, akan tetapi kita Allah, aku Allah yang melakukan. Berarti ku tondo Anda penyaksiannya sudah benar. Bukan yang dimaksud penyaksian ini si hamba bisa menyaksikan wujudnya Allah. Mboten, sing dimaksud penyaksian yang sebenarnya adalah sing nyekseni dan yang disaksikan itu pelakunya tunggal. Nama roh wis gak ada, tinggal nama ingsun Allah. Ya, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari kah keadaan jiwa yang seperti ini? Urusannya Allah. Sing jelas yaiku sing disebut alam fana, ainul basiroh, yang satu gandeng dengan hakul basiroh atau alam makrifat. Boten sami si asib kadang mung sak cerit, sak detik bar ngono enggak. Si B rong cerit bar ngono mudhun maneh. Si C telung cerit, si D cerat cerit cerat cerit. Insyaallah. Bon. Lah sing ditakokno ngene tak jawab ngono. Hati kemurnian tauhid tidak pernah kututup-tutupi. Seperti itu. Akhirnya ketika saat sudah dikatakan makrifat Allah batin, mesti jenengan ditotokno Allah makrifat dohir. Wis. Akhirnya tidak hanya Allah wujudnya kita saksikan dengan mata ainul basiro saja ndak, meripat hati saja enggak, berupa iman pangroso enggak, akan tetapi juga ainul basariyah niki, mata fisik. Cari keterangan syariat, cari nih Gusti Allah iku yo ning dunya cuman meripat batin bisa nyekseni, tapi sok ning akhirat sak meripat do ya niki jawabane. Jadi sudah tidak lagi iki disebut makhluk, karena makhluk sudah tiada.
tiada lagi duka di hatiku sejak ketemu ya dah. Nek wis ketemu kan wis gak ono duka lara. Pun Bapak Ibu, itu yang kedua. Apakah ketika saat kami itu bisa merasakan bahwasanya keakuan diri itu tiada dan keakuan Allah yang ada, itu disebut sirul asr? Iya. Disitulah detik-detik terlepasnya syirik khaufi itu di situ. Baru kata Allah mardiyah, ya tak idini awakmu mlebu nang golongan hambaku, golongan yang masuk surga. Cara syariate hakikati golongan yang menyandang hatinya itu nur makrifat, berarti inilah poro kekasih Allah. Ibu ada? Nggih, bon mboten enten? Pun jam 09.00 kula walaupun dugi Jakarta meh ketinggalan pesawat mang Belawayu gitu. Yes gara-gara pota mboten apa-apa nggih. Dadi ana jero pesawat mengkos-mengkos. Belawayu kene pasar kurang adoh niku tenan. Nggih. Untunge ae kula sarungan ambek sepatuan. Mendahno mau kok sandalan selep mboten nuntut bahasa akal. Kok ya budal iki kongen sepatuan. Kok aneh sarungan sepatu. Sempat kula turun kok nggone berangkat wau dugi Surabaya Jakarta balak-balik digugah ambek bidadari ya. Nggih, masalah kursi ini tak deglekno ngeten, Pak. Diseneni kula. Mboten angsal ngoten niku. Balak-balik benakno bidadarani ngalih tak anu maneh. Mara maneh gregeten Pak kula njukuk rokok kula. Kula ngerti nek mboten angsal rokokan. Tapi memang kula sengaja tak gudo. Kula gudo wae nyene njukuk rokok. Mboten enten korekane dirampas ning Surabaya mau. Kan dilebokno alat napa ngono nggih? Ana korekane. Ayo dioperasi, ditokno. Aduh mateng iki nyumet nang ndi. Nggih, pun ngoten mawon. Monggo kita tutup suratul Fatihah. Muga sedaya ingkang terlibat hatinya di jalan Allah lewat jalur tauhid ini estu Gusti Allah lekas nambah apike keiksanan ati sampean kali kula datang Allah, dan juga pula anak putu sampean kali kula sebagai penerus lahumul Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.